Wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya mewakili Arif sebagai moderator. Sebelumnya saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya selaku moderator, Pujian Prasetyo dengan NIM akhir 097. Saya di sini mengerjakan logical requirement. Selanjutnya. Kenalkan, saya Arif Rahmat Saleh dengan NIM 082 mengerjakan use case. Saya Muhammad Irfan Rauf Ismail Putra dengan NIM akhir 097, 087 mengerjakan kelas diagram. Saya Muhammad Fauzan Julfikar dengan NIM akhir 093. Di sini saya mengerjakan activity diagram. Oke, kelompok kami membawakan tugas besar dengan judul Sistem Peminjaman Buku. Yang pertama ada logic requirement. Ada 8 poin. Yang pertama data anggota, kemudian data buku, terus peminjaman buku, pengembalian buku, laporan peminjaman, pencarian buku, data petugas, dan riwayat peminjaman. Data anggota, sistem harus dapat mengelola data anggota, yaitu dapat menambah, mengedit, dan menghapus data anggota. Data anggota terdiri dari nama, alamat, dan nomor telepon. Berikutnya, data buku. Sistem harus dapat mengelola data buku, yaitu dapat menambah, mengedit, dan menghapus data buku. Data buku terdiri dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah buku yang tersedia. Berikutnya ada peminjaman buku. Sistem harus dapat mengelola peminjaman buku oleh anggota. Anggota dapat meminjam buku dengan mengisi formulir peminjaman dengan data anggota dan data buku yang akan dipinjam. Kemudian sistem harus dapat memverifikasi jumlah buku yang tersedia. Berikutnya ada pengembalian buku. Sistem harus dapat mengolah pengembalian buku oleh anggota. Anggota dapat mengembalikan buku dengan menyerahkan buku kepada petugas. Di sini sistem harus dapat memverifikasi buku yang dikembalikan. Kemudian ada laporan peminjaman. Sistem harus dapat membuat laporan peminjaman buku, yaitu dengan dapat menampilkan data semua peminjaman buku yang telah dilakukan oleh semua anggota. Laporan tersebut harus dapat dicek oleh petugas peminjam untuk melakukan evaluasi atau pengolahan data. Kemudian ada pencarian buku. Sistem harus dapat melakukan pencarian buku berdasarkan judul, penulis, atau penerbit. Fitur ini akan mempermudah anggota dalam mencari buku yang ingin dipinjam. Kemudian data petugas. Sistem harus dapat mengelola data petugas, yaitu dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data petugas. Data petugas terdiri dari nama, username, password, dan level hak akses seperti admin. Kemudian ada riwayat peminjaman. Sistem harus menyimpan riwayat peminjaman buku untuk setiap anggota, sehingga dapat dipantau oleh petugas peminjaman. Riwayat peminjaman tersebut harus dapat dicek oleh petugas peminjaman untuk melakukan evaluasi atau pengolahan data. Oke, selanjutnya Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di bagian activity diagram ini, pertama-tama activity diagram adalah sebuah diagram lanjutan dari use case diagram. Memiliki bentuk seperti flowchart, dapat berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut.
Activity diagram biasanya digunakan sejajar seperti teknik pemodelan lainnya, seperti diagram use case dan diagram state. Di sini saya akan menjelaskan beberapa activity diagram. Yang pertama, untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses pembangunan suatu software. Untuk memudahkan memahami proses dan yang ada dalam sistem secara keseluruhan, dan mengetahui aktivitas aktor pengguna berdasarkan use case diagram yang akan dibuat sebelumnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang telah saya buat pada sistem peminjaman buku. Terdapat dua aktor, yaitu anggota dan admin, yang disebut juga dengan user. Yang pertama, melakukan mulai. User dapat melakukan login, dan sistem akan memberikan feedback, menampilkan halaman pendaftaran. Lalu user menginput data. Selanjutnya sistem akan melakukan cek validasi dan verifikasi apakah data sudah sesuai, apakah tidak. Bila data sesuai, maka akan menampilkan sukses pendaftaran. Bila data tidak sesuai, maka akan menampilkan halaman pendaftaran lagi. Selanjutnya ada pada admin. Admin dapat melakukan pengecekan data buku yang sistem dapat menampilkan data buku yang tersedia di dalam sistem. Lalu admin dapat melakukan pengecekan data anggota. Maka sistem akan menampilkan data yang buku yang akan dipinjam. Selanjutnya ada anggota dapat melakukan peminjaman. Di sini ada validasi. Bila data sesuai, maka akan menampilkan berhasil melakukan peminjaman. Bila data tidak sesuai, maka akan menampilkan data tidak sesuai. Sistem akan menampilkan data tidak sesuai. Lalu bila anggota melakukan peminjaman, anggota juga dapat melakukan pengembalian dan melakukan pelaporan peminjaman. Setelah itu, user dapat melakukan logout dan sistem telah selesai dilakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Silahkan. Oke. Di sini saya bertugas untuk membuat kelas diagram. Dan saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat. Kelas diagram yang sudah saya buat menggambarkan struktur sistem manajemen perpustakaan. Sistem ini mencakup beberapa kelas seperti anggota, peminjaman, petugas atau staf, dan buku. Kelas anggota memiliki atribut seperti ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Hal ini hal- maaf, ada gangguan tadi. Kelas Hal ini memiliki metode untuk mendapatkan atribut ini. Lalu selanjutnya kelas peminjaman mewakili rincian peminjaman yang meliputi ID anggota, tanggal peminjaman,
tanggal pengembalian, staf, dan buku. Ia memiliki metode untuk mendapatkan atribut ini. Lalu selanjutnya ada kelas petugas yang mewakili staf yang mencakup atribut seperti ID staf, nama, dan posisi. Ia memiliki metode untuk mendapatkan atribut ini juga. Lalu yang terakhir ada kelas buku yang mewakili buku yang mencakup atribut seperti ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan jumlah stok. Ia memiliki metode untuk mendapatkan atribut ini dan untuk menambah atau mengurangi jumlah stok. Diagram kelas juga menunjukkan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Misalnya, peminjaman melibatkan satu anggota, satu staf, dan satu buku. Hubungan ini diwakili oleh simbol berbentuk berlian pada diagram yang menunjukkan hubungan agregasi. Secara keseluruhan, diagram kelas memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang struktur sistem, memungkinkan pengembang untuk memahami komponen sistem dan hubungannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Tadi sebelumnya maaf ada kesalahan, use case-nya kelewat. Silahkan, Arif. Ya, tidak apa. Di sini saya mengerjakan bagian use case. Seperti yang kami lihat, ada 3 aktor dalam use case ini. Pertama ada user, admin, sama anggota. Nah, user sama admin bisa melakukan login. User dapat melakukan pencarian buku dan mencari riwayat peminjaman. Saat user mencarian buku, maka akan menyambung dengan anggota untuk melakukan peminjaman dan pengembalian. Dan anggota dapat membuat laporan. Admin berguna untuk membuat data buku dan membuat data anggota. Dan user dapat logout. Dan kembali kepada moderator. Oke, semua tugas sudah dipresentasikan. Mungkin cukup sekian. Sebelum ditutup, sebaiknya kita lihat foto-foto berikut ini. Di sini ada panglima kami atau petinggi kami ya. Ada Arif dan Mantap, abangku. Bojan Julfikar. Tapi jangan kaget dengan foto ini, karena berikutnya ada yang lebih fantastis lagi. Bisa dilihat. Agak-agak ya. Oke, cukup Yang sekian. edit mohon di-cut ya, yang edit tolong di-cut. Endingnya yang edit tolong di-cut, cut. Mohon sekian. Sekian Yang presentasi edit dari mohon kami. di-cut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang edit mohon cut ya, yang edit tolong cut. Kelompok kami. Di sini saya mewakili Alif sebagai Alif dari Bojan Prasetyo dengan NIM akhir 097. Selanjutnya rekan-rekan. Perkenalkan, saya Arif Rahmat Saleh dengan NIM akhir 082. Saya Muhammad Irfan dengan NIM akhir 087. Saya Muhammad. Dasar. Sabar. Ampura. Tugas.